Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Kita pujikan bait yang kedua. Diterik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Kita pujikan bait ketiga. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Musik memuji Tuhan. Kembali kita pujikan bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Kita pujikan bait yang kedua. Diterik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Hormat, kemuliaan, sorak dengan sepenuh hati kita, dengan senang hati, Raja Tuhan tidak akan biarkan pencobaan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, kita pasti menang, pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dengan musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Jangan lebih semangat. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi laku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Beri dengan iman, dipandanglah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja, ku diberi kuasa Raja
Tuhan senantiasa ada bersama kita dalam patah tumbuh kita, dalam hingar-bingar dan sepinya sunyinya hidup kita, dalam suka maupun lara kita. Mari kita bersiap memasuki ibadah kita sebagai ucapan syukur dan perayaan iman kita dengan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bagiku. Shalom. Apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada? Tetap teguh, tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat yang terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ibadah Minggu 28 Juni 2020 dilaksanakan secara online atau daring pada pukul 8 pagi dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12 siang. Yang kedua, mulai bulan Juni 2020, semua aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada sebelum masa pandemi, dilakukan sesuai hari masing-masing kegiatan tersebut secara online. Namun, waktunya dapat disesuaikan. Adapun kegiatan persekutuan maupun pembinaan seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Persekutuan Dewasa Muda hari Senin pukul 18.00. SOD dan SOC hari Selasa pertama, ketiga, dan kelima. Doa malam hari Selasa kedua. KUL dan Kompas hari Selasa keempat. Doa pagi diganti dengan doa sore, hari Rabu pukul 16.00. Persekutuan keluarga hari Kamis, minggu kedua dan keempat. Persekutuan pemuda hari Jumat pukul 6. Persekutuan remaja Sabtu pukul 16.00 dan ibadah anak Minggu pukul 10 pagi. Yang ketiga, program siaran Sapa Sahabat mulai bulan Juni dikhususkan untuk Sapa Sahabat Anak dan diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 19.00. Keempat, jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahannya melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Yang kelima, pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. Keenam, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online. Tujuannya adalah saling menolong dalam perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Ketujuh, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini.
Apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esaol pada nomor 0857 4356 6779. Kami menantikan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kedelapan, kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera dalam Warta Jemaat, dan Garden of Prayer tetap dibuka setiap hari mengikuti jam kerja kantor gereja. Kesembilan, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, dan menyertai kita umat manusia, sehingga kita dapat tetap sehat, tetap dapat beribadah dengan baik, dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa, negara, dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali. Kebaktian pada hari ini dengan tema kebaktian Trinitas, Sang Penuntun, dengan pelayan firman Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaesa. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk ke saat teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Sang Tritunggal penuntun hidup kita. Mari kita memasuki ibadah dengan pengagungan kepadanya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Jemaat terkasih, marilah kita membawa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan bahwa kita sering melanggar cinta kasih, bahwa kita sering melalaikan tugas kita sebagai sesama. Mari kita hening mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang jatuh. Kami tidak mengerti kehendak-Mu. Kami puas hidup dalam kegelapan. Ampuni kami Tuhan, sembuhkan ketidakpercayaan kami. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi kasih juru selamat menuntun hidup kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersukacita menyambut berita anugerah pengampunan Tuhan yang pada hari ini kita renungkan melalui Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun ada 1000 duka dan derita dalam hidup kita, tapi ingatlah, ada tak terhingga berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap napas hidup kita. Mari bersuka bagi Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan
Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur bila pada saat ini kami bersama-sama dapat memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kami tahu bahwa dunia ini sedang menghadapi pandemi dan di tengah-tengah masa ini kami tidak kehilangan kesempatan, pengharapan, dan hidup peribadahan kami. Karena itu meskipun kami di rumah, biarlah kami bersama-sama dapat dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, diberikan firman Tuhan, supaya kami dapat memaknai setiap perjalanan hidup ini dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Berkati dan pimpin kami Tuhan, sehingga pembacaan dan perenungan firman dapat bergema dalam hidup kami sehari-hari, bukan hanya ketika kami membaca, tetapi ketika kami menghadapi setiap pergumulan hidup, di sanalah firman Tuhan menjadi nyata. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus, kami buka hidup kami agar firman Tuhan sungguh berkuasa atas seluruh waktu dan hidup kami. Amin. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 4a. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 4a. Allah melihat bahwa terang itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia
Injil menurut kesaksian Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Injil menurut kesaksian Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menerima berita Injil, menyimpannya dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita diberikan tema sebuah pengajaran, yaitu Trinitas. Saudara mendengar tentang kata Trinitas, apa yang terlintas di benak kita? Biasanya yang melintas adalah pemikiran bahwa, Trinitas itu sebenarnya seperti apa? Doktrin yang sulit, tidak dimengerti, bikin pusing. Sebagian lagi berkata bahwa doktrin ini paling sulit diterima oleh nalar manusia, akal kehidupan kita. Bahkan kita mungkin pernah mendengar komentar bahwa orang Kristen itu jangan-jangan sesat ya. Sebab orang Allahnya saja ada 3. Setujukah kita dengan pernyataan-pernyataan ini? Apa artinya Trinitas itu sebenarnya dalam kehidupan iman kita, di dalam iman Kristen? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita diberikan satu firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana Allah Trinitas itu muncul bukan setelah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ketika Tuhan menciptakan dunia, barulah pengajaran ini muncul. Tetapi pengajaran itu muncul rupa-rupanya di dalam basic kehidupan dunia ini, di dalam peristiwa penciptaan. Kita melihat bahwa di dalam bacaan Kejadian pasal yang pertama tadi, ada satu bacaan yang menghantar kita pada pemahaman ini. Dikatakan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Nah saudara, nampaknya secara umum atau secara sekilas, firman ini merupakan firman biasa. Tetapi jika kita meneliti lebih jauh, sebenarnya di sana memakai beberapa subjek yang mengilustrasikan, menggambarkan secara persis bahwa Allah adalah 3 pribadi di dalam satu kesatuan. Ada Roh Allah di sana, ada firman Allah yang kemudian kita kenal di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dan juga Allah Bapa yang menjadi
satu kesatuan dalam rangkaian kisah penciptaan ini. Sehingga kita melihat bahwa Allah Trinitas adalah sebenarnya menceritakan tentang pribadi-pribadi di dalam satu kesatuan, satu relasi, satu cinta kasih yang dibagikan bersama-sama. Bahwa di dalamnya bukanlah menjadi sebuah pemahaman yang berbeda Tuhan yang bukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhan yang Esa yang di dalamnya mencipta dan berkarya bersama. Oleh sebab itu saudara, Trinitas tidak menunjuk bahwa Allah itu seringkali digambarkan dengan beberapa hal sebagai berikut ini. Misalnya, Allah itu adalah seperti seorang di dalam sebuah keluarga. Misalnya saja seorang pria ini, maka seorang pria ini dapat memiliki 3 peran di dalamnya. Dia bisa menjadi seorang dokter di dalam dunia pekerjaan, dia bisa menjadi ketua RT di dalam hidup masyarakat, dia bisa menjadi seorang suami ataupun kepala rumah tangga ketika ia ada di rumah. Nah, pemahaman yang demikian bukanlah pemahaman yang tepat menurut pandangan teologi GKI. Sebab pandangan yang demikian ini pada akhirnya menciptakan satu pribadi yang kemudian bergantian keluar masuk dalam kronologi kehidupan dunia ini. Misalnya saja digambarkan bahwa di Perjanjian Lama itu adalah zaman Bapa. Dia mencipta. Di Perjanjian yang baru maka itu zaman Tuhan Yesus. Dia menebus dosa. Di zaman gereja, di dalam surat-surat para rasul dan juga kehidupan kita sekarang ini adalah zaman Roh Kudus. Nah, paham ini menekankan Allah yang tunggal dan pribadi yang tunggal. Nah, lantas pertanyaannya seringkali diberikan kepada kita, kalau gitu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan dirinya sendiri. Apakah demikian? Oleh karena itu pemahaman ini disebut pemahaman modalisme atau pemahaman yang mempertahankan Allah adalah hanya satu pribadi. Nah, yang berikutnya saudara, pemahaman yang seringkali mengilustrasikan melalui beberapa benda. Misalnya Allah itu bagaikan satu telur. Ada kulit telur, ada putih telur, ada kuning telur. Tiga-tiganya adalah Allah. Ya, jadi kita memiliki 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab kita menemukan justru tidak ada dituliskan Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Yang sering kali disebutkan Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itulah GKI juga tidak menerima pemahaman triteisme ini. Tetapi pemahaman Trinitas di dalam Alkitab selalu melibatkan 3 pribadi di dalam satu kesatuan relasi. Ketika kita membaca dalam firman Tuhan di Kejadian tadi, kita menemukan Allah yang mencipta di dalam roh Allah bersama dengan Sang Firman dan Sang Bapa. Ketika kita membuka di dalam Matius 1 ayat yang ke-20, kita menemukan bahwa ketika Yesus hadir di dunia, dikatakan di sana, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Oleh sebab itu, pemahaman-pemahaman ini, kemudian pemahaman ketika Yesus dibaptiskan, kemudian ada suara terdengar dari sorga, kemudian roh di dalam burung merpati muncul di atas Yesus. Dan ini menjadi sebuah kesatuan karya yang terus melakukan karya bersama-sama. Begitu juga di dalam karya Pentakosta dan juga di dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya.
Oleh karena itu saudara, pemahaman Trinitas sebenarnya bisa disimpulkan di dalam skema ataupun bentuk yang kita lihat di depan ini. Bahwa ketika Sang Bapa mencipta, di sana Sang Firman dan Roh Kudus bersama-sama dengan Sang Bapa. Ketika Sang Anak dilahirkan, Roh Kudus berkuasa atas janin Maria, dan itu semua dilakukan di dalam rencana Sang Bapa. Ketika Roh Kudus hadir di dunia, Dia melaksanakan apa yang telah dikehendaki oleh Sang Anak dan merupakan rencana bagi Sang Bapa. Di dalam inilah kita melihat bahwa manusia sebenarnya kemudian disebut makhluk sosial. Nah saudara, dengan demikian pemahaman akan Trinitas ini tidak perlu membuat kita bimbang lagi. Wah, kalau begitu kita jadi malu dong, kita berbeda dengan yang lain. Sebenarnya tidak. Pemahaman kita sejak dari bangsa Israel dahulu, ada satu skema yang seringkali disebutkan di dalam pemahaman iman, diulang-ulang oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang mengingatkan di dalam petikan, dalam kitab Ulangan, bahwa Allah kita itu Esa. Dan Allah yang Esa itu kita maknai adalah Esa satu di dalam satu persekutuan, satu relasi, satu karya bersama-sama. Dan dengan demikian saudara, kita justru diteguhkan kalau begitu pemahaman Allah yang trinitaris itu menjadi nyata di dalam pemahaman bahwa kita adalah manusia yang disebut makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Manusia disebut makhluk sosial karena manusia itu disebut makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Di tengah-tengah kemajuan zaman, ketika manusia menanam segala sesuatunya sendiri, ketika memasak sendiri, dia tetap berhutang kepada leluhurnya yang menjaga alam semesta itu tetap baik. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita hidup karena adanya orang lain yang Tuhan hadirkan sebagai komunitas kehidupan kita. Dan dengan demikian manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri itu sebenarnya merepresentasikan keberadaan identitas ilahi, yaitu Allah yang sebetulnya adalah satu komunitas, satu kesatuan yang di dalamnya berkarya, berbagi cinta, bersama-sama di dalam setiap zaman. Dan dengan demikian saudara, kita mendapati bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian tadi menjadi begitu manis. Ketika kemudian ditegaskan di ayatnya yang ke-26 dan ke-27 di dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Nah saudara, bagian firman Tuhan ini mengambil satu bahasa asli, yaitu eikona, gambar dan rupa Allah, atau kita sering menyebutnya dengan imago Dei. Apa sih sebetulnya arti imago Dei ini? Artinya bahwa kita diciptakan menjadi bukan sekedar sama atau serupa dengan Allah, tetapi menjadi representasinya Allah. Bahwa ketika Allah merawat dunia, kita hadir di dunia ini untuk merawat, mencipta kebaikan di tengah-tengah kegelapan, kekosongan, ketiadaan. Seperti yang kita baca di awal-awal ayat Kejadian tadi. Ketika Allah bersekutu, hidup bersama-sama, maka kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita hidup sebagai makhluk sosial justru karena DNA hidup kita adalah DNA Allah yang hidup bersama-sama. Nah, sehingga saudara, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah sesuai dengan DNA Allah yang menciptakan kita, yang bersatu di dalam perbedaan, yang menciptakan kebaikan di tengah-tengah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Bisa saja saudara-saudara kita mendekat kepada Allah, tetapi kita tidak berelasi dengan Allah. Kita sedang
membaca firman Allah, kita senang mengikuti ibadah-ibadah, tetapi kita hanya mendekat kepada ritual-ritual peribadahan itu, tetapi tidak berelasi dengan Allah. Kita bisa jadi senang dengan setiap kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi pertanyaannya adalah apakah yang kita doakan dan kita kerjakan selalu kita selaraskan dengan apa yang Allah rindukan? Atau seringkali ketika kita berdoa, kita memusatkan semuanya kepada kepentingan kita sendiri, kepada kenyamanan kita sendiri, kepada keinginan diri kita sendiri. Doa-doa kita tertutup kepada apa yang kita inginkan, bukan apa yang Allah kehendaki. Nah, saudara, untuk menggambarkan hal ini, ada sebuah ekspresi doa dalam bentuk video yang dapat kita saksikan. Ekspresi doa ini menjadi menarik. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Ini adalah sebuah doa yang diungkapkan oleh seorang yang single atau jomblo ya, kepada Allah. Tuhan, kenapa Tuhan aku masih jomblo Tuhan? Tuhan, kenapa aku masih single Tuhan? Kenapa aku gak punya pacar Tuhan? Kenapa Tuhan tidak kirimkan aku pasangan Tuhan? Tuhan, tolong Tuhan, apa salah dan dosa ayah dan ibuku Tuhan? Apakah aku sedang dalam kutuk keturunan ya Tuhan? Tuhan, gak apa-apa aku masih single Tuhan. Gak apa-apa aku masih jomblo Tuhan. Tapi sakit Tuhan, sakit begitu ngelihat orang lain bisa gandengan, truk aja gandengan Tuhan. Masa aku gak punya gandengan Tuhan? Tapi gak apa-apa Tuhan. Tapi sakit Tuhan. Tuhan, aku bersyukur jika Tuhan tempatkan aku pada keadaan masih single. Aku percaya ini adalah waktunya untuk aku memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk pasangan yang tepat yang dari Tuhan. Dan aku percaya pasangan yang akan diberikan oleh Tuhan adalah pasangan yang mencintai Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh bersama, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang terkasih, menarik ekspresi dari 3 jenis doa tadi. Nah, yang pertama adalah yang memaksakan keadaan. Yang kedua adalah orang yang mengasihani diri. Enggak apa-apa Tuhan, tapi sakit Tuhan. Truk aja gandengan, masa aku enggak bisa dapat gandengan ya Tuhan ya. Nah, tetapi yang ketiga adalah ekspresi di mana ia memang menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti Yesus yang hadir di dunia menyelaraskan diri dalam rencana Bapa untuk mengungkapkan cinta kasih sepenuhnya sampai mati. Maka sebagai manusia dan sekaligus sebagai Allah, Yesus melakukannya. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah iman trinitaris ini membawa hidup kita untuk semakin berpusat kepada Allah, untuk bisa melihat bahwa banyak kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. COVID-19 mengubah banyak hal dalam hidup kita, tetapi itu membuat kita di banyak hal menjadi bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Pekerjaan bisa berubah, nasib bisa berubah, tetapi penyertaan Tuhan tetaplah sama. Sehingga peristiwa demi peristiwa membawa kita menjadi semakin menghargai setiap hal dalam kesatuan hidup kita bersama dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kita tentu banyak menggunakan fasilitas dari meeting online. Dan salah satunya adalah satu produk yang mendunia, yaitu Zoom meeting online. Siapakah yang berjasa dan menemukannya? Ia bernama Eric Yuan. Tetapi mungkin kita mengira bahwa kehidupannya pasti lempeng-lempeng aja. Pasti semua sesuai rencana. Pasti begitu mulus dan indah. Sehingga dia bisa memberkati dunia. Tahukah saudara bahwa ternyata Eric Yuan ini berjuang begitu rupa untuk mengedepankan atau membagikan visinya ini sejak ia berada di Cina. Ia mengalami peristiwa yang begitu berbeda. Pada waktu
ia memiliki ide ini bermula ketika ia punya hubungan LDR dengan kekasihnya. Atau hubungan long distance relationship, ya, pacaran jarak jauh. Ketika ia mau mengunjungi pacarnya saja, ketika ia mungkin masih duduk di bangku SMA, dia harus naik kereta dan melalui transportasi lain selama 10 jam. Kemudian ia pindah ke Amerika Serikat, berjuang begitu rupa selama bertahun-tahun, mengajukan visa 9 kali ditolak, agar dia dapat merealisasikan bahwa kita tetap dapat berhubungan meski jarak jauh. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia harus ditolak, dia harus mengalami jatuh bangun dalam pekerjaannya, sampai akhirnya dia keluar dari sebuah perusahaan yang begitu baik, yang menunjang masa depan untuk karir di dalam komunikasi, dan dia mendirikan sebuah ide dan perusahaan Zoom itu. Dan apa yang terjadi saudara? Desember yang lalu, pengguna Zoom itu masih berjumlah 10 juta. Kini berjumlah 200 juta per hari. Begitu yang saya dapat informasinya. Artinya saudara, ketika kita belajar dari Eric Yuan ini, ketika kita membuka diri dan terus berjuang, meyakini bahwa Tuhan memakai hidup kita, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita representasi Tuhan untuk hidup menjalani apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan kelak akan memakai begitu rupa jika kita tetap bertekun di dalamnya. Dan yang berikutnya saudara, bahwa melaluinya Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh berelasi bersama-sama dengan yang lain. Iman trinitaris membuat hidup kita tidak bisa menjadi segmented, terpisah dari yang lain, tetapi menjadi hidup yang terbuka, yang berelasi dengan yang lain. Nah, tetapi saudara, kenyataannya adalah seringkali bahwa dalam kehidupan kita, hubungan keluarga, hubungan gereja, hubungan bermasyarakat mengalami 2 macam tipe tantangan. Yaitu kemungkinan yang pertama adalah ketika persekutuan, hubungan keluarga, relasi di dalam kehidupan gereja menjadi dingin, menjadi suam-suam kuku. Kita bisa tinggal dekat, tetapi hati kita menjauh. Kita bisa bersama-sama tetapi hidup pudar, dikikis oleh rutinitas. Sebab kehidupan yang berjalan masing-masing, di kamar masing-masing, bahkan di ruang yang sama tetapi perhatian yang terpecah ke tempat yang lain melalui gadget ataupun telepon genggam kita. Raga di tempat yang sama tetapi jiwa di tempat yang berbeda. Kemungkinan yang kedua saudara, ketika relasi dan persekutuan kita menjadi begitu panas mendidih. Alih-alih menjadi hangat dan nyaman, tetapi karena trauma, sakit hati menahun, pertengkaran yang belum kunjung usai, dan masih berlarut-larut kisah kita simpan di dalam hati, menjadi sebuah relasi yang memanas dan membuat kita justru dimakan oleh sakit hati berkepanjangan. Dengan demikian kerohanian kita juga bisa mengalami disfungsi. Di gereja tetapi sulit menyatu, membeda-bedakan perbedaan latar belakang, perbedaan suku, perbedaan pendapat, perbedaan tim, komisi, menjadi sebuah sekat-sekat yang kemudian memisahkan kita satu dengan yang lain. Bahkan tanpa sadar sekat itu pun begitu nyaman kita rasakan. Selalu ketika kita berkumpul dengan yang sepemikiran dengan kita membicarakan tentang orang-orang ataupun oknum kelompok yang berbeda sekat dengan kita. Nah, lalu bagaimana caranya menghayati iman trinitaris ini di tengah-tengah perbedaan? Tentunya kita tidak menafikan bahwa perbedaan ini adalah sebuah kenyataan. Tetapi justru menerimanya, konflik, perbedaan, kesalahpahaman adalah sesuatu hal yang alami di dunia ini.
Justru perbedaan adalah sebuah kekayaan dan kesalahpahaman adalah momen untuk saling memahami, momen untuk melatih diri kita memaafkan orang lain, momen melatih diri kita keluar dari zona nyaman gengsi diri kita. Dan pada akhirnya disitulah kedewasaan kita bertumbuh. Dan suasana Trinitarian, Allah yang Trinitaris, Allah yang berpadu dalam perbedaan, Allah yang memberikan cinta kasih yang hangat dalam karya bersama, itu menjadi nyata ketika kita menerima setiap konflik, setiap permasalahan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan yang lain. Nah, yang perlu kita lakukan saudara adalah semangat Trinitaris yang sungguh-sungguh menerima hal ini juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Wah, contohnya bagaimana Pak? Bukannya Trinitaris itu adalah buat orang yang percaya kepada Allah. Saya rasa bahwa Trinitarian ini justru menjadi semangat yang menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan siapapun dan apapun religinya. Sebab ini DNA dari Allah untuk umat manusia. Dan dengan demikian ini menjadi semangat yang menjadi satu dengan banyak orang apapun latar belakangnya. Bagaimana caranya? Mari realisasikan itu di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Hidup menyatu dengan sesama adalah dengan menjaga kesehatan bersama. Nah saudara, mengapa? Karena kita sering kali lupa bahwa ketika pemerintah menggerakkan kita untuk hidup berdampingan dengan corona, maka seolah-olah kita sudah bisa melupakan hal-hal yang penting di dalam kesehatan bersama. Pada beberapa saat yang lalu, tepatnya minggu yang lalu, kita mendapati berita-berita di banyak tempat. Bahkan Pemprov DKI, saya membaca berita harus meniadakan kembali kegiatan Car Free Day yang dilakukan pada hari Minggu. Sebab justru menjadi pengumpulan massa besar-besaran dan ditemukan ada beberapa orang, tepatnya pada hari itu 5 orang yang terjangkit corona. Dan kita melihat justru seringkali kita lupa dalam euforia kebersamaan itu dengan tidak menjaga jarak, dengan tidak memakai masker, dengan melupakan protokol kesehatan, dan seolah-olah saya baik, saya sehat, saya muda, saya tidak masalah. Kalaupun ada virus corona, ketika saya sakit, saya akan cepat sembuh. Tapi jangan lupakan bahwa ketika kita menjadi seorang carrier, atau bisa dikatakan OTG, kita bisa membawa malapetaka bagi orang lain yang lebih lemah, khususnya mereka yang memiliki sakit penyakit yang lain, yang usia rentan ataupun yang masih di bawah umur. Dan ada sesuatu hal yang menarik saudara, di dalam satu kenyataan fakta, tahukah kita bahwa 100% orang yang tidak memakai masker, maka dia akan terkena virus corona. Artinya, kalau kita masih tidak memakai masker dan masih sehat, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ketika kita berdekatan dengan orang yang mengidap penyakit corona, maka kita akan terkena. Wah, enggak apa-apa Pak, saya kuat. Tetapi ketika kita menjadi carrier, kita membawa hal itu kepada keluarga kita di rumah. Nah kemudian saudara, kita melihat yang berikutnya. Ketika kedua-duanya atau semua orang memakai masker, ternyata resiko tertular hanya 1,5%. Jika orang yang membawa virus memakai masker dan orang lain di sekitarnya tidak, maka menurut pemerintah atau juru bicara untuk khusus COVID dari pemerintah, potensi penularan sebesar 5-7%. Nah, yang paling menarik adalah yang terakhir, saudara. Ketika kita tidak merasa sakit atau menjadi OTG, ya, tidak ada gejala, dan kita tidak mau memakai masker, tetapi kita terjangkit, ternyata orang yang telah memakai masker bisa tertular dengan resiko 70%. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa hidup Trinitarian itu bermula dari
peristiwa iman yang sederhana. Ketika kita mau hidup bersama-sama dengan sungguh-sungguh mengedepankan kebersamaan, kesehatan, bahwa ketika memasuki masa new normal sekalipun, yang kita tidak tahu mungkin akan terjadi bulan Juli atau bulan Agustus, kita tetap mementingkan rasa kebersamaan, keselamatan yang utama, termasuk dalam hidup bergereja kita. Yang harus kita ingat dalam semangat bahwa wah sebentar lagi hidup kembali, kita bisa beraktivitas. Tetapi itu bukan berarti normal yang lama, tetapi normal yang baru. Bukan sekedar reopening, tetapi reshaping. Bukan sekedar membuka kembali pintu gereja, tetapi percayalah bahwa gereja-gereja Tuhan di kota Jogja selalu berkoordinasi, gereja GKI Gejayan juga selalu mempergumulkan kapan sebaiknya. Tetapi terlebih penting daripada itu adalah membentuk kembali pelayanan gereja yang aman dan nyaman bagi banyak orang, yang menyelamatkan kehidupan banyak orang. Sehingga mulai dari mempersiapkan tempat, disinfektan yang harus dipakai, mengatur jeda jam, alur yang ada, masuk keluar gereja, memastikan semua sehat di minggu-minggu atau mungkin bulan-bulan ke depan ini terus dilakukan oleh gereja Tuhan. Dan dengan demikian kita mau menyatu dalam semangat ini. Semangat untuk tidak terburu-buru kemudian memaksakan diri. Pokoknya ketika gereja saya sudah buka, maka saya harus beribadah di sana. Tetapi kita memaknai bahwa gereja mempersiapkan betul dalam kuota yang terbatas. Maka kita bersatu dalam semangat ini, maklumi keterbatasan waktu pelayanan dan kapasitas yang jauh berkurang. Sehingga upaya menjaga keselamatan ini menjadi upaya keselamatan dan upaya menyelamatkan bersama. Bahkan jika ada pelayanan ibadah yang dilakukan tatap muka on-site sekalipun, mungkin kita bisa bergiliran sebab kuota yang sangat terbatas, jam yang begitu disesuaikan tidak sebanyak sebelumnya, menjadi satu semangat. Jika hari ini saya sudah beribadah, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang masih beribadah online. Ketika ibadah gereja sudah dimulai, minggu depan saya akan beribadah di rumah, memberi kesempatan kepada yang lainnya. Sehingga di sanalah semangat Allah yang trinitaris yang bersama-sama itu menjadi nyata dalam hidup kita. Hidup yang mencipta kebaikan, menyelamatkan dunia ini, hidup yang bersama-sama bersatu dan berelasi dengan yang lain. Selamat memasuki dan menyongsong masa new normal yang kelak akan terjadi dalam hidup kita. Dengan pengharapan, bersatulah dengan Allah dan rencananya. Dalam ketidakpastian hidup di masa COVID ini, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera bagi kita. Dan bersatulah dengan sesama ciptaan dengan saling menjaga dan mendukung kesehatan satu dengan yang lain. Dan di sanalah kesatuan relasi Trinitarian, Allah Bapa, Roh Kudus, membawa kebaikan menjadi persekutuan bersama yang kita rasakan juga di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kehidupan yang bersama-sama bersekutu membawa kebaikan bagi semesta ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur jika pada hari ini kami dapat memaknai tentang karya Trinitarian, karya Allah yang trinitaris, Allah yang satu di dalam satu kesatuan pribadi-pribadi yang membagikan cinta di dalamnya. Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu persekutuan, satu relasi. Sehingga di dalam peristiwa ini Tuhan kami mengingat betul
bahwa seperti cinta kasih yang selalu dibagikan itu, maka cinta kasih Allah selalu menyertai kami, selalu menuntun kami, selalu menolong kami untuk hidup di tengah-tengah tantangan kehidupan ini akan penyertaan Tuhan yang selalu sama. Kehidupan bisa berubah, tetapi Allah yang berelasi dan menyertai dalam setiap karya itu juga hidup berelasi dan menyertai kami. Juga agar kami hidup bersama-sama dengan yang lain untuk menjaga kehidupan ini dapat terus berlangsung, mementingkan nyawa dan juga kesehatan satu dengan yang lain di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Berkatilah kami Tuhan supaya semangat Trinitarian itu nyata dalam hidup bersama dengan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami pada saat ini, terkhusus tantangan menghadapi COVID-19 ini dan juga pemerintah yang mengatur kebijakan-kebijakannya. Kehidupan terus berubah, bahkan tiap jam, tiap hari ada berita baru perkembangan tentang pandemi ini. Karena itu biarlah Tuhan menjadikan pemerintah kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berkarya, untuk sungguh-sungguh dapat menghasilkan kebajikan-kebajikan, keputusan-keputusan yang menyelamatkan bangsa kami. Tuhan berkati Tuhan supaya fase demi fase sampai memasuki masa new normal dapat ditapaki dengan baik, dijajaki melalui keputusan-keputusan yang tepat. Berkatilah orang-orang yang mengidap penyakit ataupun sakit corona supaya cepat sembuh. Berkatilah orang-orang yang bergumul dalam pekerjaan supaya Tuhan menyediakan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang baru, atau Tuhan menuntun di dalam pekerjaan yang ada untuk kembali bangkit dan kembali memiliki harapan yang pasti di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan anak-anak kami di tengah-tengah tanggung jawab mereka untuk bersekolah. Kami mendengar informasi bahwa ada kemungkinan anak-anak akan bersekolah di rumah sampai akhir tahun ini. Secara silih berganti dari jenjang SMA sampai jenjang yang lebih muda akan masuk sekolah secara bertahap. Kami berdoa supaya semua kebijakan ini menghasilkan keamanan yang sungguh-sungguh nyata bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah gereja Tuhan tetap diberkati, tetap memiliki satu pelayanan yang nyata bagi masyarakat, dan biarlah setiap pelayanan itu dapat sungguh-sungguh memberkati. Dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan memberikan hikmat agar dapat mengelola setiap anggaran, setiap dana yang Tuhan berikan menjadi sebuah berkat yang dapat dikelola dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau pula yang menuntun setiap kami dalam setiap pergumulan sehari-hari. Di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
menjadi suci di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita tidak berkumpul di gedung gereja ini, kita bisa terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah gebetan COVID-19. Yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh tim aksi sosial GKI Gejayan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui 1. Mentransfer persembahan tersebut ke rekening sebagai berikut. Dua, memasukkan persembahan tersebut ke brankas kotak persembahan yang berada di lobi belakang GKI Gejayan. Yang ketiga, menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja. Jika jemaat memerlukan bantuan, silakan menghubungi nomor 0274 560774. Nats, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama kita pujikan, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkah
Mari kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas setiap kami. Syukur kami ini kami lambangkan melalui persembahan. Juga hal ini menjadi lambang atas bakti kami kepada Tuhan dan cinta kasih kami terhadap sesama. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Kami juga mohon tuntunan Tuhan kepada setiap pihak yang telah Tuhan amanatkan untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan adalah perisai hidup kita. Tuhan yang menuntun kita melewati gurun dunia. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita menjadi kabar sukacita di tengah hiruk pikuk dunia. Tuntun aku, Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bersama Tuhan mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia. Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.